istri yang menurut atau patut, yang kedua sholat berjamaah, yang ketiga tetangga yang mencintai dia. Nah, ini redaksi ini kan kayak apa ya, diperuntukkan untuk laki-laki ya, tapi juga bisa diperuntukkan untuk perempuan. Jadi misalnya perempuan yang apa, ini juga untuk perempuan. Misalnya seperti ini, perempuan yang dikatakan keramat itu mempunyai suami yang penyayang, suami yang sabar, setia, terus mau sholat berjamaah, kemudian mempunyai tetangga yang apa ya, suka terhadap si perempuan tadi. Nah, dalam hal ini kalau kita belum mempunyai ya apa, usia kita itu belum mempunyai yang pertama ini, zaujatun muwafiqatun, istri yang soleha atau suami yang penyayang. Tapi kalau sholat berjamaah kita bisa, tetangga yang mencintai kita juga bisa. Yang ini yang pertama ini, zaujatun muwafiqatun, kita belum. Nanti paling 5 sampai 10 ke depan, 10 tahun ke depan kita sudah ini merasakan. Nah, ini ada kisah menarik ini tentang tetangga. Jadi dulu ada seorang ulama, asmane Imam Hambali, boy. Nanti dicari. Pokoknya ceritanya seperti ini. Jadi ulama ini mempunyai tetangga seorang Nasrani. Tetangganya itu rumahnya itu di kayak wisma gitu, tingkat-tingkat. Jadi rumahnya itu di atas ulama ini. Nah, ulama ini setiap hari itu, jadi kebetulan WC dari si Nasrani ini bocor. Jadi di klosetnya itu, di bagian pembuangan air besar itu, netes terus setiap. Nah, itu pas tepat di samping tempat tidur si ulama. Nah, ini sampai terjadi beberapa tahun. Bahkan di situ di riwayat itu mengatakan 20 atau 30 tahun menahan itu. Jadi tidak apa ya, tidak istilahnya tidak protes, sudah kita apa sih, ulama ini dengan sabar, nggak apa-apa. Walaupun tetangganya itu seorang Nasrani. Nah, suatu ketika, suatu saat ulama ini mau meninggal karena khawatir anak cucunya atau keturunannya itu tidak sanggup menahan ini, makanya terus apa ya, berwasiat. Jadi si Nasrani ini karena tetangga baik, terus diundang karena menjenguk, terus si Nasrani karena si ulama sakit tuh, terus si Nasrani menjenguk, terus tadi bilang tuh, ini loh ada apa, wis ini jenengan bocor, sudah berapa, langsung si Nasrani tanya, hal seperti ini sudah berapa lama Aisyah? Kurang lebih selama saya tinggal di sini, berarti tinggal di situ sekitar 20 tahun. Nah, dengan seperti itu maka si Nasrani ini apa ya, merasa terharu karena dengan ketulusan ulama ini akhirnya si Nasrani masuk Islam juga. Ya berkat tadi ke apa ya, kesabaran ulama, ke apa ya, walaupun hal seperti itu kan, misalnya kita itu kan kayak kotor terus netes di samping tempat tidur selama berpuluh-puluh tahun, kok bisa sabar itu. Kita harus mencontoh itu, jangan malah itu sama tetangga kita apa ya, biasanya tetangga itu kan kalau dengan tetangganya, dari sesama tetangga itu biasanya saling rasani, terus gak akur, cekeran, tukaran, gibah. Nah, itu malah nambah dosa. Nah, bisa ini seperti ini, salah satu ulama ini. Lanjut ke pasal Fisaum, tentang puasa. Ada 2 nasihat ya. Nah, sebelum ke ini
tentang puasa. Puasa itu satu-satunya ibadah yang hanya kita dan Gusti Allah yang tahu. Jadi sangat rahasia. Ya memang, kalau sholat kan kelihatan. Kita sholat jamaah di masjid kan kelihatan orang lain. Kita haji juga kelihatan. Kita sedekah juga kelihatan. Kita zakat juga kelihatan. Apapun kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan hanya puasa. Jadi, puasa ini spesial. Bahkan di Al-Quran atau di hadis ya, Gusti Allah ngendikan nanti akan memberikan pahala sendiri untuk orang-orang yang berpuasa. Baik puasa wajib, Ramadan, nazar atau qada ataupun sunnah Senin Kemis, Asyura, Tarwiyah, Arafah dan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali man soma Ramadan wastanabal haram fil fihi wal ustana radiya anhu ar-rahmanu wa aujaba lahu jinan. Kaji Nabi ngendikan, ya Ali mansoma, barang siapa mansoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, wastanaba haram, dan menjauhi barang-barang yang haram, wah butana, dan tidak membuat fitnah atau apa ya, menjauhi fitnah. Jadi di sini artinya itu huruf ngapusi. Tapi kalau sekarang kan itu membuat berita hoax itu. Radhiyallahu anhu ar-Rahman, maka Gusti Allah ngerindoni wa aujaba, dan Gusti Allah pasti memasukkan lahu kepada man tadi al-jinan ing swarga. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan terus menjauhi barang-barang yang haram, terus menjauhi adu domba, sebar fitnah, bohong, maka Allah akan mewajibkan, memastikan kita masuk surga. Ini yang apa ya? Yang bohong ini susah. Kita kadang apa ya? Misalnya ngumpul bareng kanca-kanca. Terus ngomongnya OTW. Padahal ijeh mangan. Nah, itu kan ngapusi. Sing iku lho. Ngapusi ku bakal saterusnya ngapusi. Jadi nek ngapusi pisan biasanya akan merambat ngapusi ke selanjutnya. Misalnya seperti ini. Dulu ya, misalnya yang bagi yang telat, misalnya kuliah terus telat. Padahal alasannya ya kesiangan. Tang ini kawanan kuliah mulai jam itu. Nah, terus pas ditakoni dosen, ngakune mancet Pak. Ya, mancet itu ngapusi, padahal jane ora mancet. Ya kan mancet. Ora gelem mangkat ket isu no. Ya Pak mau dikon ngiwangi isu mbah-mbah sik misalnya. Padahal ora mbah. Nah, itu kan malah menambah kebohongan selanjutnya. Jadi nek bisa ya wis ngomong jujur apa none, walaupun ya tadi pahit atau sakit. Ngomong misal telat masuk kuliah. Kesiangan apa bangunnya? Ya kenapa kesiangan? Tadi malam ngopi atau paesan atau lembur. Itu kan udah kelar. Lanjut bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali man atba'a Ramadana sittatin min syawalin kataballahu lahu somat dahril kullihi. Ya Ali, barang siapa menepati puasa Ramadan kemudian puasa 6 di bulan Syawal, jadi 6 hari itu di bulan Syawal, maka Allah akan menulis puasa tadi setahun penuh. Jadi seperti orang puasa setahun penuh. Enak ya.
seneng binatang ketika jarane sebagai orang puasa. Lanjut ke ini puasa tidak ya. Ini ke pasal selanjutnya tentang sedekah. Paslon tentang pasal sedekah di dalam sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam ya alihi ali inna awliya Allahi lam yanalu sa'ata rahmah waridwani bikasrotil ibadah walakinna luha bisa khawatin nafsi wal istihanati di dunia. Inna awliya sesungguhnya para awliya Allah, awliya Gusti Allah, para kekasih Gusti Allah, lam yanalu ora pada mendapatkan, tidak mendapatkan saat kejembaran atau keluasan rahmatillah dari rahmati Allah waridwan lan keridhaane Allah kasrotin ibadah sebab ada ibadah walakin tetapi naluha merkulih mendapatkan yang tadi kejembaran tadi bisa khawatin nafsi sebab dirmawane hati wal istihanati dunia dan menganggap remeh dunia. Jadi ulama itu mendapatkan keluasan rahmat Gusti Allah dan keridhaan Gusti Allah itu bukan karena beliau banyak ibadah, tapi karena beliau luas atau dermawan dalam hati. Sini dermawan dalam hati maksudnya ya hati ini ku sabar. Dalam itu arti dari arti dohir ya sabar. Terus, tapi kalau arti itu arti batin. Kalau arti dohirnya itu ya tadi sedekah atau dermawan, ya dermawan ngasih sedekah, ngasih apa-apa. Nah itu. Dan menganggap dunia itu hanya kecil atau remeh. Remeh itu ya remeh. Jadi bukan para ulama mendapatkan itu tadi, semua itu tadi itu bukan karena beliau banyak ibadah, banyak zikiran, tapi karena dermawan. Jadi kita bisa menjadi seperti ulama ini, ya, karena kalau kita dermawan ya pasti Allah akan memberikan keluasan rahmat dan keridhaan. Tapi dermawan memang susah. Misalnya misalnya kita berbagi, misalnya rokok, misalnya bagi yang rokok itu kalau pas dilalai duitnya lagi sidik terus rokok juga di sidik kok dijaluk kan hawane iya. Tapi nek pas dijaga ya tidak masalah ataupun apa ya. Makan misalnya cuma satu porsi awal dhewe nembe lapar banget ya mau berbagi kan piye. Tapi kalau mau berbagi itu malah lebih bagus karena sejatinya yang sesuatu yang milik kita itu dari Kanjeng Nabi itu yang kita bagikan. Ini misalnya kita punya uang 1 juta. Nah, uang 1 juta itu kalau tidak kita sedekahkan itu ya itu bukan milik kita. Tapi kalau kita sedekahkan 100.000, nah yang 100.000 lah itu sejatinya yang milik kita. Tapi kan kenyataannya memang tidak dilatih. Kalau nggak bisa misalnya punya 1 juta kalau nggak bisa 100.000 ya 10.000, 5.000, yang penting dilatih. Apalagi hari Jumat itu, Jumat kan hari yang bagus untuk apapun, untuk sedekah ya bagus, untuk apapun bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alihi as-sahhiyu utai wong kang loman
iku qaribun dekat minallahi saking Allah, qaribun dekat minar rahmatihi saking rahmat Gusti Allah, yaitun jauh min adabihi saking siksane Allah, wal bakhilu utawi wong kang bakhil, yaitun itu jauh minallahi dari Allah, yaitun jauh minar rahmati dari rahmati Allah, qaribun dekat min adabi dari siksane. Jadi orang yang loman itu dekat kepada Allah, juga dekat rahmati Gusti Allah, kemudian jauh dari siksa. Dan orang yang pelit, bakhil, medit itu jauh kepada Allah, terus jauh dari rahmat Gusti Allah dan dekat terhadap siksane Gusti Allah. Tinggal milih mau dekat pada Gusti Allah atau jauh. Nah, kalau mau dekat ya silakan jadi orang yang dermawan. Tapi kalau mau jauh ya wis pelit lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali roa itu weruh sapa ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannah ing atase lawangi swarga, anti utawi sira jannah muharramatun den haramake ala kulli ing atase saben-saben cahil wong kang ala kulli ing atase saben-saben wong kang pelit waakin lan wong kang ala atau anak durhaka, wanamami dan orang adu-adu. Jadi Kanjeng Nabi itu melihat di pintu surga itu ada tulisan dilarang bagi orang yang pelit, terus wong anak durhaka dan juga orang adu domba. Di surga nanti bukan nanti, sekarang itu Kanjeng Nabi melihat itu ada tulisan itu. Dilarang masuk bagi orang yang pelit, terus orang yang durhaka, dan juga orang yang adu domba. Nah, kita ada di ketiganya ini, berarti dilarang masuk di tadi surga. Nah, kalau mau masuk ya berarti jangan menjadi tiga orang ini ya. Pelit, durhaka, karo adu-adu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, lama khalaqallahu, ketika menjadikan atau menciptakan sapa Gusti Allah al jannata ing swarga, qalat maka matur matur sapa swarga, ya Rabbi, duh Gusti, lima khalaqtani, jenengan dadekake saya. Jadi janah iki ketika diciptakan itu berkata atau tanya kepada Gusti Allah, maka Allah menjawab, likuli sahin, saya ciptakan untuk orang-orang yang loman, wataki dan orang-orang takwa. Terus kolat roditu wa kolatil nar. Jadi kolat roditu, jadi swarga ini apa sih? Yo saya ridho. Jadi gini, maksudnya gini. Jadi pas Gusti Allah menciptakan surga itu, surga kemudian tanya kepada Gusti Allah, ya Allah, jenengan menciptakan saya itu gunanya untuk apa? Terus Gusti Allah jawab, ngendikan, awakmu tak ciptake kanggo orang-orang yang loman dan orang-orang takwa. Terus swarga iki jawab terus matur meneh. Jawab ning Gusti Allah mau, ya Gusti, aku rindu nek jenengan menciptake aku kanggo wong-wong sing loman karo wong-wong takwa. Kemudian waqalatin naru, dan neraka, ya Rabbi, lima khalaqtani, qala likul bakhilin wa mutakabbirin, qalat analah. Jadi
Tadi kan swarga pas diciptakan itu tadi bertanya seperti itu. Kemudian ini sekarang neraka. Neraka waktu diciptakan Gusti Allah tanya juga, Gusti Allah, kenapa jenengan menciptakan saya? Apa tujuannya? Terus dijawab nih Gusti Allah, awakmu tak ciptanya untuk orang-orang yang bakhil dan juga orang-orang mutakabir itu sombong, kumbedi. Terus neraka jawab, kolat analah. Ya, saya ridho. Nah, saya diciptakan untuk orang-orang yang bakhil dan sombong. Jadi aja bakhil karo aja sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali ali man kholafa hawahu kanatil jannah ma'wahu wa man atu'a hawahu kanat jahannamu matwa. Ya ali ali man kholafa man sapa wong kholafa yang nolak hawa ing hawa nafsu, hawahu ing hawa nafsu man kanatil jannah, maka ada apa jannatu swarga. Jadi makwahu jadi panggonane. Maksudnya barang siapa itu yang menolak hawa nafsu atau mencegah, menjauhi, maka surga itulah tempatnya. Terus waman atau hawahu kana jahannamu maswah. Dan barang siapa nuruti hawa nafsu, maka jahanamlah tempatnya. Ini memang susah ya. Mau mencegah hawa nafsu itu susah itu. Tapi latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya Ali, ittaqi wa tiyasira dakwata sahi ing dakwata ing dakwata sahi ing doanya orang dermawan. Fa innahu karena sesungguhnya dakwata sahi tadi mata iku mata asuro bentar. Mata asuro kepleset sopo sahi akhoda moko bentar. Ini susah kalau apa belum belajarnya nahwu sorohnya belum tutup ini susah. Mata asuro akhadahu lahu biyadihi. Oh, maksudnya seperti ini. Jadi jangan berani-berani kepada orang yang loman. Karena misalnya orang loman tadi didolimi, kemudian uh, beliau mengucap misalnya ini, cilaka kamu. Nah itu cilaka beneran karena doa orang loman itu manti atau manjur. Jadi ojo wani-wani, pedio, pitaki, ojo wani-wani. Kalau mau doamu manjur, berarti jadilah orang yang dermawan. Sangat ya orang dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alihi alihi man atau man barang siapa atau ama aweh mangan sopaman musliman yang wong kang Islam ditipi kelawan ikhlas dengan ikhlas nafsin hatinya kata maka Allah kata Allah maka Allah menulis lahu marang man alfi hasanatin 1 juta kebaikan wa maha dan menghapus anhu sangking man
alfa alfin sayiatin 1 juta kejelekan. Warofa'a dan mengangkat lahu kepada siman alfa darujatin 1000 derajat. Jadi barang siapa yang memberi makan orang muslim, orang Islam dengan hati yang ikhlas, maka Gusti Allah akan menulis alfu alfi hasanatin 1 juta kebaikan, dan Gusti Allah akan menghapus alfa alfi sayiatin 1 juta kejelekan, dan Gusti Allah akan mengangkat derajat kita 1000 derajat. Enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih 10 menit lagi. Ya Ali hubbu temen sira li akhika ing sedulure sira kama kaya oleh kama tuhibbu li nafsika, seperti cintamu kepada dirimu. Jadi cintailah sahabatmu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, ini kalau dipahamikan sahabat ya, berarti makinnya sahabat, akhi, saudara, sedulur. Jadi cintailah sahabatmu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Misalnya dirimu itu seneng nek awakmu misalnya ono kancamu kok sukses atau nilainya tinggi atau apa, ya kita harus ikut seneng, jangan kok malah susah. Kalau kancane nilainya api kok malah awake dhewe susah, itu tidak masuk kategori ini. Kalau sahabat kita merasa senang dengan apa yang dia dapat, ya kita harus ikut senang. Kalau kita mendapatkan sesuatu kok merasa senang, nah suatu saat kok sahabat kita mendapatkan sesuatu itu, ya kita harus ikut senang, jangan malah ikut susah. Misalnya kalau kita mendapatkan ini yang mendapatkan beasiswa ya. Kalau kita mendapatkan beasiswa kok merasa senang, nah suatu saat kalau sahabat kita mendapatkan beasiswa, kita harus ikut senang. Lanjut 2 lagi ya, nanti tanya jawab. Ya Ali utlubul khaira inda sobah al-wujuhi wa akrimi doyif fa innahu idha nazala fi qawmin nazala ma'ahu rizquhu wa idha irtahala bidunu fi ahlil manzili fayulkiha fil bahari. Ya Ali utlubul khaira, carilah kebagusan inda sobahi inda sibahi. Nah, di sini tulisannya sobahi ya. Tapi yang dimaknai Yai Marzuki Mustakmar itu pakai kasroh sibahi. Bentar ya, bentar. Ya. Oh. Ya Ali, carilah suatu kebagusan di dalam kebagusan wajah. Jadi wajah itu kita berseri-seri itu ada sebabnya, yaitu yang pertama memuliakan tamu, karena tamu itu ketika datang itu membawa berkah, dan ketika dia pulang itu membawa dosa-dosa
tuan rumah. Maksudnya Kanjeng Nabi itu wasiat kepada Sayyidina Ali carilah sesuatu yang bisa menserikan wajah. Dengan cara apa tadi? Suguhilah tamu. Jadi apa itu? Ya, menghormati tamu. Menghormati tamu itu manfaatnya sangat bagus, sangat banyak sekali. Salah satunya apa tadi? Ketika ada tamu datang ke rumah, itu dia membawa keberkahan. Dan ketika pulang, itu membawa dosa-dosa orang yang ada di dalam rumah dibuang di filbahri, di laut. Dibuang di laut. Enak ya. Nah, salah satu tamu ini, salah satu yang disegerakan itu, jadi yang Kanjeng Nabi di hadisnya itu meminta kepada kita semua umat itu mensegerakan 5 hal. Salah satunya apa ya ini? Nyugati tamu atau cepet-cepet nek ana tamu itu cepet-cepet didang disugati atau disugati ya nek bahasa Jawa kan disugati atau diberikan minum, diberikan makan. Yang kedua itu menikahkan anak perempuan yang sudah waktunya. Kalau belum waktunya ya jangan disegerakan. Sudah waktunya berarti nek di Indonesia ya 19 tahun ke atas. Tapi kalau belum siap ya jangan dipaksa. Itu harus disegerakan. Kemudian menyaur utang itu juga harus disegerakan. Terus menguburkan orang meninggal atau jenazah itu juga harus disegerakan. Jadi apa tadi? Ada 5 apa? Pertama nyugui tamu, terus menikahkan segera perempuan atau anak perempuan, menyaur utang, mengubur jenazah, terus yang satu, aduh lupa, apa ya? Lupa saya yang satu. Oke cukup ngaji kali ini. Bagi ini yang sahabat-sahabat yang tahu tadi 5 hal yang harus disegerakan bisa melengkapinya. Lupa saya. Itu monggo kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada ya diadakan. Ada waktu sekitar 15 menit. Monggo Mas Fatah, kayak MC-nya ada acara. Iya Mas, monggo sahabat-sahabat yang join ngaji Jimat Raga kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Itu tadi melengkapi itu loh. Yang 5 tadi saya lupa. Sebelum ada pertanyaan tak tambah, bukan nambah nganu ya, nambah wasiat tapi cerita. Jadi, neraka itu malu kepada siapa? Umat pada Kanjeng Nabi jika menyiksa umat yang dermawan. Jadi, misalnya orang yang dermawan itu kok berbuat dosa, nah, berbuat dosa kan pasti nanti dimasukkan di neraka sebentar, kecuali mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Nah, ketika orang dermawan kok masuk neraka, itu neraka izin malu kepada Kanjeng Nabi untuk menyiksa orang yang dermawan. Untuk itu ya kita harus jadi orang yang dermawan ya. Karena apa orang dermawan itu seperti apa ya, supplier atau supplier rezeki Gusti Allah. Misalnya seperti ini.
Multiplier itu tidak akan pernah habis. Misalnya kita analogikan seperti barang itu. Ketika barang misalnya apa ya, yang menjadi stok beras misalnya, di suatu kota ada lumbung besar untuk persediaan beras lumbung. Nah, beras ini tidak akan pernah habis karena untuk menyetop menyetop masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Kalau sampai lumbung ini habis, maka orang-orang yang ada di sekitar daerah itu akan tidak bisa makan karena kehabisan tadi stok. Nah, pun sama orang yang dermawan. Orang dermawan itu seperti orang supplier atau orang penyetok rezeki dari Gusti Allah. Nah, orang dermawan ini habis, rusak atau hilang, ya wes berarti umat Kanjeng Nabi ya bakal sapa sengai orang-orang miskin, ngasih orang-orang fakir, ngasih orang-orang yang berhak mendapat sedekah ini siapa kalau bukan orang-orang dermawan. Nah, jadi orang dermawan ini dipastikan oleh Gusti Allah tidak akan pernah kehabisan stok. Intinya ketika orang dermawan itu tidak akan pernah fakir atau pasti malah rezeki ini tambah akeh karena selalu dipercaya Gusti Allah untuk membagikan rezekinya kepada saudara-saudara. Jadi ayolah ambillah bagian menjadi orang-orang dermawan. Nggak harus nunggu kaya dulu menjadi dermawan. Yuk kita ini sesama anak-anak PMI ini, sahabat PMI misalnya didit 20.000, terus ngejak mangan kancane, ayo mangan geprek kurang ya, geprek 11.000 saya ya. Apa sing 10.000 lah pokoknya. Nah itu malah nah, dari Gus BH itu orang miskin itu lebih wani sedekah timbang orang-orang kaya. Seperti apa? Kita misalnya punya uang 20.000, kita berani menraktir sahabat kita untuk makan. Itu kan langsung habis. Beda orang yang kaya, misalnya punya uang 2 triliun. Ya, misal disedekahke 50% kan berarti disedekahke 1 triliun. Nah, itu kan 1 triliun pasti eman-eman. Jadi beruntung bagi kita yang miskin tapi mau sedekah. Gimana Mas Fatah? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya biasanya. Kira mungkin. Izin bertanya Mas, yang terkait dengan tadi kan ada mencintai teman itu sama seperti mencintai diri sendiri. Nah, contohnya itu disampaikan ketika temannya mendapat beasiswa, sukses, kita tuh merasa senang. Nah, di sini dalam arti cinta yang dimaksud itu cinta yang seperti apa terhadap teman dan terhadap diri sendiri. Dalam artian, apakah kita harus menyamakan cinta terhadap diri sendiri dengan cinta terhadap teman, gitu Mas. Terima kasih. Nah, ini kayak definisi. Langsung tak jawab ya, Ta? Ya, Mas. Harus apa ya? Mendefinisikan dulu apa itu cinta ya. Jadi biar tahu maksudnya nanti cinta kepada teman gimana, cinta kepada ibu orang tua gimana, cinta kepada Allah gimana, pada kekasih gimana, istri, suami itu gimana kan harus ini. Ini definisi cinta, waduh susah. Tapi saya punya definisi seperti ini. Cinta itu ketika kita berada di dekat orang yang kita cintai atau bukan orang ya, sesuatu yang kita cintai, itu kita merasa nyaman, senang, bahagia. Tapi ketika kita berada jauh dengan orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai, kita merasa susah, gelisah, dan susah. Nah, definisi ini bisa misalnya pada Gusti Allah. Kalau Gusti Allah
jauh dengan kita, pasti kita merasa susah, bisa. Tapi kalau kita berada di dekat dengan Gusti Allah, pasti kita merasa senang, bahagia. Nah, ini definisi cinta. Nah, kembali ke pertanyaan Ira. Ini tadi harus kita definisikan secara betul dulu apa itu cinta, atau maksud cinta kepada sahabat, teman itu seperti apa, terus cinta kepada diri sendiri itu seperti apa. Memang kecenderungan orang itu ketika kepada diri sendiri itu ya bisa dikatakan egois. Tapi ya ini tadi cinta itu bukan serta merta kita mengungkapkan perasaan kita, tapi misalnya kita menghormati sahabat kita atau teman kita itu juga termasuk sudah kategori cinta. Misalnya seperti ini. Menghormati. Nah, misalnya sahabat kita selain yang beragama Islam, misalnya, non berarti. Misalnya kita punya sahabat yang selain Islam, itu terus kita menghormati dia, menghormati misalnya ya dalam hal beribadah misalnya atau keyakinan. Nah, kita harus menghormati dia itu sudah termasuk cinta. Jadi tidak mencakup keseluruhan, harus yang cinta kepada diri sendiri terus kita kita cintakan juga kepada orang lain. Ya tidak. Misalnya diri kita misalnya punya kita di makanan. Nah, memang kita butuh, ya udah kita nikmati dulu yang apa kita. Kalau kita tidak makan itu tadi kita mati, ya berarti kita harus mempertahankan diri kita dulu. Ya orang lain paling enggak ya nanti dulu, memang itu kan kita diwajibkan menjaga diri kita. Malah ngelantur ya. Tak ngerokok sih. Pertanyaannya Irangnya loh. Maksudnya ya misalnya kita intinya tidak semua hal itu yang harus kita cintai terhadap diri itu kita cintakan atau kita terapkan kepada orang lain. Ya ada hal-hal tertentu yang kita mengunggulkan diri kita sendiri. Terus ya ada hal-hal yang itu yang harus kita utamakan diri kita. Tidak semuanya harus yang kita cintai diri kita terus kita terapkan pada orang lain. Tidak. Misalnya contoh lah hal percintaan ya. Misalnya kita suka terhadap seseorang, itu ya udah, misalnya ini Tewarayan kan kayak punya kekasih, ya, dia kan cinta kepada itu si kekasihnya ini. Nah, ketika ada orang meminta si kekasih, ya kita jangan berikan, nyatanya kita cinta, masuk sahabat kita meminta kok diberikan, itu kan ya tidak apa-apa sebenarnya, tapi itu kurang perhatian pada diri sendiri. Nek kita butuh, ya udah kita kita miliki. Nek orang lain kok meminta, ya tidak harus diberikan. Karena itu tidak semuanya yang kita cintai pada diri harus diberikan pada orang lain. Itu sih bulat ya jawabannya ya. Angel. Bagaimana Mbak Ira atas jawabannya? Apakah sudah paham atau mau ada yang ditanyakan lagi? Sampun Mas, sampun. Okay. Dari sahabat-sahabat yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung masih ada waktu kira-kira 5 menit.
Izin itu Mas Fatang. Tadi kan ada poin-poin yang disampaikan oleh Mas Sofi ya. Itu 5 poinnya, itu kira-kira tadi apa ya? Nah, ini kan ada sahabat yang baru bergabung. Siapa tahu belum tahu yang terkait yang disampaikan. Poinnya aja Mas Fatah. Terima kasih. Uh, Mbak Ira, untuk 5 poin-poinnya tadi dari saya sendiri itu tadi kurang memperhatikan karena disambi sholat asar. Mungkin dari Mas Sofi bisa mengulanginya lagi, Mas. Poin yang apa? Mulai ngaji lagi dari awal atau gimana? Poinnya aja Mas. Ya poinnya tadi kan kita membahas tadi sholat, ada 3 bab yang kita bahas kali ini, ada sholat, kemudian ada saum, puasa, dan juga sedekah. Yang berkaitan tentang sholat berjamaah ya tadi pahalanya orang berjamaah itu seperti apa. Sangat banyak sekali kita dianjurkan untuk sholat berjamaah, apalagi yang laki-laki lebih derajatnya itu lebih banyak 27 derajat tinggal sholat sendiri. Itu silakan. Ini bagi perempuan juga ya. Tapi perempuan memang dianjurkan lebih baik jamaah di rumah. Terus itu yang sholat jamaah. Dan puasa tadi, puasa ada wajib dan juga ada sunnah. Wajib itu yang puasa Ramadan 30 full. Terus bagi yang perempuan yang mondok ya berarti harus wajib. Bagi perempuan yang haid itu harus wajib mengkondoknya. Nah itu puasa itu pahalanya Allah sendirilah yang memberikan. Jadi, karena puasa itu paling rahasianya ibadah. Dan sedekah itu kan kita diwajibkan untuk zakat, tapi kalau sedekah itu kan sunnah. Jadi misalnya nanti kita ketika punya usaha, terus usahanya maju, terus ladanya banyak dan sudah mencapai nisab zakat, ya udah kita wajib zakat. Nah, ketika kok sudah mencapai zakat, kok kita belum tunaikan zakat itu, kok malah sedekah. Nah ini sedekah ini tidak makruh biasanya. Padahal sedekah itu kan sunnah. Itu lebih baik tunaikan zakat dulu kemudian sedekah. Ini banyak hadisnya. Itu poinnya sih. Tadi loh yang 5 yang harus disegerakan itu loh. Saya kok lupa. Jadi misalnya ada menemui 5 hal ini, ya harus segera ditunaikan. Menyaur utang, misalnya kita punya utang, ora pinjel ya. Utang lah karo konco, karo sopo, harus segera naik duit langsung dibayar. Karena misalnya kita hutang, terus sebenarnya kita sudah punya, tapi kok menundanya itu juga suatu kedoliman. Nah, terus tadi ketika punya saudara, kita saudara ya berarti nanti ketika kita sudah punya anak perempuan dan sudah memasuki usianya, ya harus disegerakan menikah. Ya misalnya punya saudara meninggal, ya harus disegerakan mengubur. Terus apa tadi? Kalau ada tamu di rumah kita harus segera disuguhi. Kayak yang terakhir itu sedekah. Kalau kita punya uang berlebih harus segera menyegerakan sedekah. Nah, tidak salah loh. Itu Pak kembalikan ke Fata lagi.
Ya, begitu Mbak Ira. Eh, yang tentang 5 poin tadi itu kita tadi bahasnya 3 bab, sholat berjamaah, terus puasa sama sedekah. Terima Apakah kasih. sama-sama? Apakah dari Mbak Ira sendiri atau sahabat-sahabat ada yang mau ditanyakan lagi? Berhubung sudah jam 5, apakah sebaiknya kita akhiri ngaji Jimat Raga pada hari ini? Enggak, kalau selesai ya udah selesai. Matur nuwun Mas Sofi sudah ngisi ngaji Jimat Raga kitab Wasiatul Mustafa. Tutup ya, Pak, tutup dulu. Pak, tutup. Ini Mas. Terima kasih sahabat-sahabat yang mengikuti diskusi. Kita ngaji bareng. Aku urung pantes jadi yai, guru, ataupun apalah. Kita ngaji bareng. Ya tadi, saya kadang masih sulit memahami makna. Nah, misalnya jenengan jadi yang anak pondok ini ya, lebih bisa memahami kalimatnya ya. Nah, misal ada yang kesalahpahaman ketika saya menyampaikan kalau ada yang kurang tepat maknanya, nanti bisa di atau dielingkan, dibenarkan. Karena ya itu tadi, jujur saya memang nahwu sorofe memang belum katam, jadi ya hanya bisa berusaha dok. Makanya tadi kan ada yang kesulitan untuk memahaminya. Semoga kita istiqomah ngaji kita pasoya. Nah, misal nanti misalnya hari Jumat kok saya tidak bisa hadir, ya bisa di siang lain dulu. Mas Fata mungkin atau Khair. Mas Khair ini pintar ini ngajinya. Suruh ngaji fikih kitab Fathul Mu'in, pintar dia. Mama Ira ya, Mama Ira kalau ono Khair. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan depan, Jumat depan. Semoga kita selalu dalam kesehatan, berikan oleh Gusti Allah. Nanti kita tutup pakai itu ya, sholawat fil qulub dan juga sholawat Bahasim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa dawaiha Adin abadani wa shifaiha wa alihi wa sahbihi sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa tawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha nurin absari iha wa alihi wa sahbihi wasallim. Satun untuk impihan
Haramnya Ilahi Al-Mustafa wal Muqtada wa Brahmahuna Fatimah Ya Hatimah Al-Mustafa Al-Muqtada wa Fatimah. Terima kasih. Di screenshot, Ra. Sudah tadi di screenshot pas yang join banyak, Mas. Oh, ya udah. Oke, Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. iya, Mas. Matur nuwun.